Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan dan para umat muslim di seluruh dunia tentunya menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah ibadah yang paling penting adalah ibadah berpuasa. Sebetulnya kebiasaan berpuasa itu sudah menjadi suatu kebudayaan dari berbagai peradaban umat manusia di berbagai belahan dunia jauh sebelum ada agama-agama, dan kemudian dikuatkan lagi dengan adanya atau turunnya agama Islam, maka ada kewajiban berpuasa selama di bulan Ramadan. Nah, semenjak ratusan tahun ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menyingkap manfaat daripada puasa. Di antaranya ternyata terbukti dengan berpuasa itu kita bisa menjaga kestabilan gula darah atau bahkan menurunkan kadar gula darah. Karena jika kita melakukan puasa dengan benar, kita seharusnya memang membatasi asupan-asupan glukosa. Dan juga kita membatasi biasanya asupan-asupan daripada makanan yang mengandung lemak ataupun trans fat ya. Sehingga dengan berpuasa kita mendapatkan manfaat kestabilan dari profil lemak darah ya. Bahkan juga bisa menurunkan kadar lemak darah seperti trigliserida, kolesterol total maupun kolesterol LDL. Kemudian manfaat yang lain kita juga bisa dapatkan diantaranya menurunkan berat badan secara bertahap dan juga secara aman. Ini semua bisa dicapai dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa kita biasanya akan mendapatkan energi dengan cara membakar kadar glukosa yang ada di dalam liver, yang ada di dalam otot, ataupun cadangan lemak yang ada di dalam liver, yang ada di dalam otot. Sehingga dengan demikian berat badan kita bisa menjadi lebih menurun. Dan juga manfaat-manfaat lain sebetulnya banyak sekali, diantaranya manfaat kepada sistem pencernaan. Karena sistem pencernaan termasuk di dalamnya saluran pencernaan menjadi ada waktu istirahatnya. Dan waktu istirahatnya itu ya tercapai pada masa bulan Ramadan, dan juga kesehatan mental akan lebih baik ketika kita beribadah secara ikhlas, dan hasilnya adalah di dalam tubuh kita itu dihasilkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Nah, sebenarnya jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari berpuasa. Tetapi manfaat ini bisa kita dapatkan tentunya dengan cara kita menjalankan puasa dengan benar ya. Bagaimana manajemennya supaya kita bisa mencapai manfaat-manfaat itu. Di antaranya misalnya pada saat sahur ya. Agama juga menganjurkan kita untuk sahur dulu ya sebelum berpuasa. Begitu pula kalau kita lihat dari sisi kesehatan, maka memang sangat lebih baik kalau kita sahur dulu. Apa gunanya sahur? Ya diantaranya kita memberikan asupan kepada tubuh kita agar pada saat berpuasa kita bisa tetap sehat dan bisa tetap beraktivitas, menunaikan berbagai kewajiban misalnya bekerja dan sebagainya. Nah, pada saat sahur sebetulnya yang dianjurkan atau yang lebih baik adalah mulai makan sahur itu beberapa jam sebelum waktunya imsak atau subuh ya. Misalnya kita bisa mulai di jam 3 pagi, misalnya kalau subuhnya jam 4:30 misalnya ya. Lalu kita mulai itu dengan pertama kali kita minum air putih ya. Setelah minum air putih, bagus juga kita meminum beberapa pilihan ya, tapi dipilih salah satu aja dari sekian banyak pilihan minuman herbal. Karena minuman herbal ini juga akan membantu kita untuk memiliki stamina yang lebih kuat ya dalam menjalani puasa.
Misalnya minuman herbal yang mengandung jahe, ya, mengandung temulawak, kemudian juga lengkuas, lada hitam. Juga sebenarnya kopi hitam juga akan membantu memberikan stamina kepada tubuh kita. Ini kita bisa lakukan minum atau mengkonsumsi herbalnya secara bervariasi, kita pilih yang mana yang kita lebih suka. Intinya setelah minum air putih, kita minum 1 gelas ramuan herbal, lalu kemudian makan sahur, ya, yang terdiri dari makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur dan buah. Dan bagaimana panduannya? Panduannya sebenarnya yang berlaku secara global, sebenarnya di seluruh dunia itu disarankan healthy and balanced diet, atau kalau pedoman di Indonesia namanya isi piringku, ya. Isi piringku ini artinya dalam 1 piring itu setidaknya mengandung sepertiga piring, ya, itu mengandung makanan pokok, kemudian 1/3 mengandung sayur, ya, 1/6-nya lagi itu terdiri dari lauk pauk, dan 1/6 dari piring itu buah. Jadi piring itu gampangnya kita bagi, ya, 1/3-nya makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/6 buah, dan 1/6 lauk pauk. Nah, setelah kita makan makanan yang 1 piring tadi, kita tentu akhiri dengan minum air putih kembali, ya. Dan pada saat kita minum air putih ini juga kita bisa mengkonsumsi beberapa jenis suplemen, ya, jika dirasakan apa yang kita makan ternyata pada saat itu kurang memenuhi persyaratan. Dalam arti misalnya buahnya ternyata tidak mencapai 1/6 piring misalnya, atau sayur-mayurnya tidak mencapai 1/3 piring misalnya. Nah, ini kita bisa bantu dengan mengkonsumsi suplemen, misalnya suplemen vitamin C, ya. Atau misalnya ketika berpuasa kan umumnya kita tidak sempat berjemur, ya, di bawah sinar matahari, karena kalau berjemur nanti kita keringetan, khawatirnya kita haus. Nah, ini kita bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D. Terutama suplemen ini dianjurkan untuk orang-orang yang kadar vitamin D di dalam darahnya kurang dari normal, ya, sehingga pada saat sahur itu adalah saat yang tepat untuk mengkonsumsi beberapa suplemen ini. Jadi kalau kita rangkum, selama sahur ini sebenarnya minimal kita meminum air putih itu 2 gelas, ya. Bisa juga 3 gelas. Tidak disarankan lebih dari 3 gelas, karena justru kalau kita lebih dari 13 minum di saat sahur, nah ini terkadang malah membuat kita lebih ingin untuk buang air kecil. Malah akhirnya lebih cepat terbuang cairan dari dalam tubuh kita. Kemudian pada saat sahur juga tidak dianjurkan mengkonsumsi minuman-minuman bergula, ya, atau makanan-makanan dengan kadar gula yang tinggi. Mengapa demikian? Karena justru gula yang tinggi ini juga akan memicu kita untuk lebih cepat buang air kecil. Nah, itu juga akan membuat rasa haus. Kemudian makanan yang bergula tinggi itu juga akan membuat kita lemas ketika menjalankan ibadah puasa, dan bahkan juga lebih cepat mengantuk ketika kita beraktivitas misalnya di pagi hari ataupun di siang hari atau di sore hari. Maka tentu ketika kita menjalani hari-hari sebelum waktunya berbuka puasa, tentu kita hindari berpanas-panas misalnya, sehingga kita mengurangi keringat, ya. Kalau keringat terlalu banyak keluar, tentu kita akan menjadi lebih mudah dehidrasi. Sebelumnya tentu rasa haus dulu yang muncul. Di samping itu, kita juga sebetulnya bisa melakukan power nap, ya.
Power nap itu artinya tidur sejenak di saat siang hari. Ya, misalnya setelah kita sholat zuhur, kita boleh tidur misalnya 20 menit atau 30 menit untuk memulihkan energi. Asal jangan berlebihan ya, tidak dianjurkan lebih dari 1 jam. Kemudian kita juga tetap dianjurkan berolahraga. Ya, kapan waktu yang tepat untuk berolahraga? Tentu tidak disarankan berolahraga di pagi hari, karena kalau berolahraga di pagi hari dikhawatirkan siangnya sudah mengalami dehidrasi, kemudian lemas. Sehingga yang dianjurkan adalah berolahraga misalnya 2 jam sebelum waktunya berbuka. Jadi lebih tepat di sore hari. Atau kalau ternyata kita tidak sempat berolahraga secara ringan di sore hari 2 jam sebelum waktunya berbuka, kita bisa juga berolahraga pada saat berbuka, artinya setelah berbuka, misalnya 2 jam sebelum waktunya tidur. Sekian pembahasan tentang tips puasa dan sahur. Saya Dr. Ingrid Tania, MSc Herbal. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.